Informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Puslap 4 Bareskrim Polri dan Polda Jawa Tengah mendatangi sejumlah lokasi di Jepara yang diduga sebagai tempat predator seksual melakukan kejahatannya. Tim tengah mengumpulkan barang bukti terkait kasus ini. Salah satu lokasi yang didatangi polisi adalah kamar indekos di Desa Langgon, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Di tempat ini, tersangka mengaku memerkosa 2 korban di bawah umur. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi ini. Selain kamar indekos, polisi juga mendatangi sejumlah lokasi lain yang diduga sebagai tempat tersangka melancarkan aksinya. Hingga saat ini, total ada 31 korban predator seksual anak di Jepara. Sebagian korban mengaku dipaksa dengan ancaman videonya akan disebar di media sosial. Sebagian korban juga mengaku diperas sejumlah uang. Tadi ada anggota kita dari Puslapor dan dibantu dengan Puslapor Polda Jateng menemukan ada beberapa barang bukti yang kita ambil dari tempat kejadian perkara. Bercak sperma atau material biologi dari korban maupun dari pelaku. Nah, nanti kita akan uji apakah material biologi berupa bercak sperma yang kita temukan tadi cocok dengan pelaku. Satreskrim Polres Wonogiri mengungkap fakta baru kasus penemuan jasad perempuan dicor di pekarangan rumah di Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil visum diketahui, sebelum meninggal dunia, korban sempat dianiaya tersangka berkali-kali saat kondisi korban sudah tak berdaya. Inilah detik-detik saat pelaku bernama Joko Nur Setiawan ditangkap polisi. Usai ditangkap, pelaku menunjukkan lokasi pembunuhan yang dilakukannya terhadap sang kekasih Dwi Astuti di Desa Ngadiro Jolor, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil visum jenazah korban diketahui terdapat luka memar di bagian wajah dan perdarahan di otak korban. Kepada polisi, pelaku akhirnya mengakui sempat berkali-kali menganiaya korban dengan tangan kosong saat korban sudah tak berdaya. Adapun semen yang digunakan untuk mengecor lokasi penguburan korban disiapkan pelaku seusai menghabisi korban. Dengan adanya fakta baru ini, polisi akan memeriksa saksi lainnya. Sejauh ini sudah ada 6 saksi yang diperiksa. Dari hasil visum etrepertum hasil sementara itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Di sementara kita periksa kurang lebih 6 saksi. Tidak untuk kemungkinan nanti akan kita periksa saksi yang lain. Sementara itu, keluarga korban mengaku telah mengikhlaskan kepergian korban. Pihak keluarga meminta tersangka dihukum seadil-adilnya. Saya pertama mengucapkan apresiasi buat institusi kepolisian atas terungkapnya kasus ini. Terus kepolisian sudah bekerja keras semaksimal mungkin dan tersangka sudah tertangkap. Mudah-mudahan tersangka diadili dengan seadil-adilnya. Untuk kedepannya atau selanjutnya itu kebijakan dari kepolisian. Saya yakin kepolisian bisa mengungkap sebersih-bersihnya dan seadil-adilnya. Sebelumnya, Dwi Astuti, warga asal Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dilaporkan hilang oleh keluarganya. 2 bulan berlalu, akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh pelaku yang tak lain kekasihnya sendiri. Jenazah Dwi Astuti ditemukan terkubur dan ditutup dengan beton di pekarangan rumah milik orang tua kekasih korban. Peristiwa pembunuhan diduga terjadi pada 11 Februari lalu, sehari setelah korban meninggalkan rumah.
Selain karena masalah asmara, diduga pembunuhan ini juga dipicu karena pelaku memiliki utang pada korban sebesar 15 juta rupiah. Bertemu dengan tersangka untuk meminta agar dinikahi. Nah, disinilah ada pemikiran lain dan dia berpikir hal yang tidak nyaman baginya karena dia khawatir akan ketahuan kegiatan perselingkuhannya. Lalu juga didapat bahwa tersangka juga memiliki utang 15 juta. Pelaku telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Satuan Polres Wonogiri. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi. Puluhan murid sekolah dasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di kolong rumah bekas kandang ayam lantaran tidak memiliki ruang kelas yang memadai. Merespons larangan acara wisuda dan studi tour oleh Gubernur Jawa Barat, sebuah sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat merayakan kelulusan dengan siraman air dari mobil pemadam kebakaran.